kita mulai. Halo, malam semua. Sorry ya telat ya. Malam-malam. Halo, malam semua. Malam. Halo, sorry telat. 50 orang saya mulai ya. Bentar, saya sambil setting-setting dulu. Halo, malam. Sehat kok, aman. Tadi habis diceramahin, sehat. Malam-malam semua. 50 orang aku mulai ya. Malam semua. Kedengaran nggak suaranya? Ribut nggak? Halo, malam. Halo, halo, halo. Ya nggak apa-apa lah ya. Bentar ya. Thank you. Oke. Malam semua. Ayo, 20 lagi yuk. Wah, JP Morgan keluarin news. Bukan JP Morgan, ini Morgan Stanley. Beda. Beda ya. Beda. Oke. Halo semua. 50 orang ya. Yuk, 20 lagi bisa yuk. Sorry ya agak telat ya. Tadi ada urusan bentar kerjaan. Ya. Oke. Malam teman-teman semua, kita mulai aja ya. Ini Morgan Stanley itu salah satu insti yang ada di US itu mengeluarkan news hari ini, yaitu downgrades Indonesian stocks to underweight. Artinya adalah menurunkan rating dari saham Indonesia itu menjadi underweight atau diturunin bobotnya. Jadi kenapa itu Indonesia faces near term? Itu adalah near term itu artinya adalah short term ya, persamaannya ya, jangka pendek ya, dimana ini ada strategi dari firm itu perusahaan, dan ada kampanye dari pemerintahan ya yang akan mempengaruhi ke kebijakan fiskal ya. Jadi kita melihat bahwa di perdagangan kedua, saham sesi kedua tadi itu ada sedikit sell off ya hari ini, jadi minus 0,95%, dan aku yakin itu di perdagangan besok itu bisa jadi koreksi lagi ya, karena mengingat bahwa IHSG ini memang arahnya untuk short term itu masih downtrend. Oke. Masih downtrend. Sebentar ya, masih downtrend. Sebentar, ini nggak kelihatan. Bentar ya. Merah ya.
Nah, ini secara tren ini memang masih downtrend banget dan dia jebol trend line-nya. Jadi untuk arah dari IHSG itu ada potensi untuk koreksi dulu ya, kurang lebih bisa ke area sekitar 6.600 ya, mengingat di bawah di area ini itu merupakan area yang cukup kuat ya, ini area support yang cukup kuat sekitar di area 6.500 68 sampai 6645 ya. Jadi bisa jadi terkoreksi ke sana ya dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita secara tidak langsung kita lihat bahwa sebenarnya untuk long term ya, IHSG itu memang masih bergerak secara sideways. Ya, IHSG dalam big time frame itu memang bergerak secara sideways dari range 6.580 sampai ke 7.300. Kemarin itu sempat sampai highest di 7.454. Oke. Jadi saran saya yang pertama yang pasti adalah kita tidak perlu panik ya, karena ini kita sudah wanti dari live sebelumnya ya. Dari live sebelumnya kita sudah tahu bahwa memang IHSG ini bakal koreksi ya. My best bet ya itu IHSG mantul di arah trend line ya, di mana trend line ini itu terbentuk dari sekitar Mei Juni 2023, kemudian November 2023 lowest, dan ini ada potensi untuk koreksi. Dan mengingat bahwa foreign itu keluar dari IHSG ini sudah lebih dari 10T ya. Kemarin di review monthly market review itu udah 13T ya di bulan Mei. Jadi menurut saya ini harusnya dekat-dekat area ini 6.738 harusnya ada pantulan. Ya, harusnya ada pantulan ya. Pantulan yang membuat IHSG bisa untuk retest lagi ke 6.900 ya. Jadi untuk saat seperti di sini ya, itu kalau dia ada pantulan, saran saya mending sambil kita melihat kebijakan-kebijakan dari makro itu seperti apa dan kejadiannya itu nanti seperti apa, baru kita bisa menilai lagi. Kalau saat ini saran saya kalau memang ada pantulan ke area 6.900 sampai 6.950, lebih baik kita sell on strength dulu. Oke, sell on strength, dan jangan terlalu buru-buru untuk entry dengan angka yang gede ya. Kalau teman-teman mau menyicil ya, mau cicil untuk big banks itu oke, tidak masalah. Cuman tolong porsinya itu sekalian tetap sediakan cash ya, jangan sampai tidak ada cash seperti itu. Itu saran saya. Sehingga untuk IHSG ini saat ini memang didriven oleh brand. Mengingat tadi juga brand itu sempat arahnya itu kebuka. Nah, bagaimana kita bisa lihat kebuka? Ya, kalau kita ngelihat di bidnya itu kelihatan ada ada angkanya ya. Kalau kita ngelihat brand ya. Nih saya coba kasih kalian lihat. Ini brand. Nah, jadi ada bid nih di sini. Ya. Jadi ada potensi besok ya, IUV-nya juga 61.000 lot. Ada potensi besok brand itu bisa terkoreksi ya. Brand bisa terkoreksi, otomatis IHSG juga akan terkoreksi ya. Jadi saran saya tidak perlu terlalu buru-buru ya, santai saja. At least kita ada cash ya. Yang menjadi masalah adalah kita tidak ada cash. Oke. Nah, tapi yang perlu kita notes adalah selain brand, kita tidak trading di brand, tapi kita trading di emiten-emiten yang ada korelasi ke brand. Contoh seperti Cuan hari ini ya, itu hit resistant ya, hit resistant sekitar di area 9.000, dan ini adalah koreksi yang sebenarnya menurut saya wajar. Kenapa? Karena ini udah kena di resistant ya, 85
975 sampai 9000 ya. Nah, jadi di area ini harusnya memang untuk terkoreksi. Supaya apa? Supaya memang dia bisa naik lebih tinggi ya. Nah, kalau kita lihat secara tren, memang cuan itu memang masih uptrend ya. First memang cuan masih uptrend ya. Support kuat dari cuan itu sekitar area 7400 sampai area ini 7000. Sebentar. 7000 ya. 7000 sampai 7425 ya. Last support itu jelas di week ini itu di 6600 ya. 6600 merupakan support akhir ya, dimana ini adalah MA50 dari cuan, sehingga ada potensi cuan ini juga bisa terkoreksi karena hari ini kelihatan ini ada rejection, sehingga cuan ini juga bisa turun seperti itu ya. Jadi bukan saya mau nebar fear, tapi ini memang ada potensi daripada teman-teman nanti salah entry dan kita malah cut loss lagi. Udah market lagi susah, bener nggak? Market lagi susah, malah kita cut loss lebih dalam. Nah, itu menjadi PR sebenarnya ya. Itu cuan. Bagaimana dengan TPIA? TPIA kalau kita ngelihat memang kemarin rebalancing itu adalah memang untuk kita exit sebenarnya ya. Untuk TPIA saya lebih milih tunggu di area sekitar 7000 ya, 7000 di sekitar trendline di sini. Oke. Nah, kita ngelihat bahwa di sini juga memang ada support ya, support 6800 sampai 7000 ya. Di sana memang ada support yang kuat. Saran saya ya better kita sabar dulu, tidak perlu buru-buru entry ya. Secara tren dia masih uptrend, oke? Secara tren dia masih uptrend. Saya clone dulu. Nah, ini jadi pergerakannya memang masih uptrend, dia kejedot dengan trendline atas ya, upper channel. Jadi dia akan koreksi ke lower channelnya ya, which is adalah sekitar 6800 7000. Kok apakah IHSG udah enggak terlalu menarik untuk kita trading? Tidak. Banyak emiten yang kita bisa trading. Contoh kayak kemarin di live trade saya sudah bisa trading, kayak kita ada sempat PTRO, sempat cuan di cuan, sempat cut loss juga di PNLF ya. Jadi ada juga cuan di SMGR ya. Jadi banyak emiten yang sebenarnya kita masih bisa untuk cari cuan. At least kita harus lebih hati-hati dalam entry. Bukan berarti kayak kita kalau entry itu buru-buru. Oh, ini kelihatannya bagus nih, secara teknikal bagus nih, kita langsung hajar. Itu nggak bisa. Ya, kita mesti analisa lagi sektoralnya. Kemudian kita mesti lihat lagi brandnya seperti apa. Apakah masih bisa kita sesuaikan. Ya nggak sih? Jadi itu kita nggak bisa buru-buru kayak ini disupport nih kita langsung beli, nggak bisa. Kita harus tunggu memang dia disupport yang kuat ya. Contoh PTRO kemarin kita cuan banyak ya, dari 8.200 ya kalau nggak salah, itu naik sampai 9.000. Saya sempat mention juga di live trade kemarin, itu memang PTRO arah ke 9.000 dan memang udah achieve gitu loh ya. Jadi kalau hari ini terkoreksi dan kalian baru kejar ya, tolong jaga stop loss ataupun jaga trailing stop seperti itu ya. Sebentar, internetnya agak error ya. Nah, ini kita ngelihat juga ini memang kena resisten ya. Ini memang kena resisten di sini 9.075 sampai 9.400 memang kena resisten ya. Nah, sekarang PR-nya adalah apakah resisten ini itu bisa tahan, bisa kuat gitu loh ya.
simpelnya adalah ini ada satu trend line. Kalau memang dia koreksi sehat ya, at least dia akan koreksi ke area ini 7.000-an lagi, 7.400, 7.500 ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat memang di area ini itu memang menarik. Tapi ingat, kita nggak boleh buru-buru untuk entry lagi ya. Cut loss di 7150. Targetnya ya ke resisten di sini ya, nggak bisa buru-buru lagi. Oke. Kemudian ada cuan, TPA, PTRO, BRPT juga kemarin sempat saya mention ya, cuman area entry nggak dapat ya sudah. Hari ini juga pada saat kena area entry saya bilang cancel, udah, kita orang di Supreme semuanya buang di BEP ataupun loss tipis, karena kita ingat bahwa resiko dari trading itu hanya ada, bukan cuma untung atau rugi ya. Resiko dari trading itu ada 5 kemungkinan ya. Karena resiko itu tidak selalu buruk. Resiko itu dibagi jadi 2. Resiko bagus dan resiko jelek. Resiko bagusnya adalah yang pertama, cuan tebal. Resiko kedua, cuan tipis. Resiko yang ketiga, yang menurut saya Agus, adalah BEP. Resiko jeleknya, ya pasti loss tipis dan loss tebal. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah kita tidak boleh sampai loss tebal. Ini yang harus kita hindari ya. Jangan sampai kita terlena dan malah jadi loss tebal ya. Maksimal kita hanya boleh loss tipis. Makanya kita mesti ada satu namanya trading plan. Oke. Nah, saat ini kalau kita ngelihat BRPT memang lagi dekat support kuat ya, tapi mengingat memang ada brandnya ada kemungkinan untuk kena buangan, saran saya tidak usah terlalu buru-buru. Nanti kita cek lagi di hari Kamis ya, hari Kamis ataupun live hari Jumat, nanti kita cek lagi nih bagaimana kondisinya, apakah masih bisa kita entry ataupun tidak, seperti itu ya, gitu. Jadi saran saya kalau untuk emiten-emiten OPP bisa kita hindari dulu. Nah, tapi ada beberapa emiten yang menarik nih, contoh kayak ESA hari ini. ESA hari ini naik karena laporan keuangan yang rilis itu bagus. Bentar. Sinyal Jakarta memang agak lumayan ini ya, naik turun sebentar ya. Jadi kita nggak bisa kayak emiten ESA nih naik nih, kita buru-buru ngejar, itu tuh nggak bisa. Oke. ESA. Next deh, coba kita lihat MBMA dulu, bisa nggak? Bentar ya, ini sinyalnya error nih. Bentar ya, saya ganti sinyal dulu. Sebentar. Oke, bentar ya. Nah, ESA ya. Ini ESA kemarin di sekitar tanggal
23 April memang sudah keluar laporan keuangan ya di ESA ya, prosesnya juga udah beres. Nah ini dia terkoreksi dan dia ada bounce back gitu loh ya. Cuman yang menjadi note saya adalah ESA itu belum bisa melewati satu downtrend area yang memang belum bisa di break dari kemarin ya, sehingga saya bilang tidak usah buru-buru. Dan ESA ini cuman ngejar tutup gap di 865 saya lihat. Oke. Nah, dan hari ini tertutup sudah. Saya sudah selesai di ESA sudah. Gitulah. Ya, ESA juga saya tidak call lagi ya. Cuman ya ini perlu kalian hati-hati. Kalau jebol 770 kalian boleh buang. Ya, jebol 770 kalian boleh buang ini. Area ini. Ya. 765 775. Oke. Tapi yang menjadi note saya yang menarik adalah di MBMA. Why MBMA? First, MBMA itu satu dia berhasil mantul dari support downtrend. Oke, satu. Support downtrend, kemudian di sini memang dia kena resisten pada saat rebalancing kemarin. Sekitar area 690 sampai 725. Ya. Nah, dan di bawah sini ada satu trend line yang memang membentuk bahwa MBMA ini masih uptrend. Ya, memang hari ini kejedot di resisten. Ya, memang hari ini kejedot di resisten di sini. 595 sampai 615. Ya. Nah, support yang kalian perlu jaga adalah di 565. Jadi kalau kalian besok mau spekulasi entry 580 sampai 550, cut loss di 550. Ya, 580 ke bawah itu menarik. First, target pertama adalah di 615, target kedua di 650. Ya. Ini 635 sampai 650. Target ketiga adalah di sini. Untuk bisa dapat lumayan 25%. Jadi untuk MBMA memang so far menurut saya ini memang area yang cukup menarik sih. Oke. 560 sampai 580. Ya. Nah, MBMA ini oke. Kemudian ada kemarin saya ada sempat call Akra. Akra ini menarik, why? Karena pertama, kalau kita ngelihat secara big time frame, ini ada satu pola yang menarik dan dia masih uptrend, ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tarik dari sini ke sini, ya, dia juga masih uptrend. Ya, ini saya hapus secara big. Yang saya patokan adalah yang di sini dan dia memang masih uptrend. Gitu loh ya. Jadi menurut saya untuk Akra ini dia juga berhasil break downtrend ya. Kalau kalian mau itu jagain 1565 sampai 1590 ya. Jebol dari 1565 closing buang ya, nggak ada cerita. Resisten pertama itu di sini 1630 sampai 1655 ya. Ini resisten pertama. Resisten kedua di sini 1670 sampai 1700 ya. Nah, ini kalian jagain. Kalau dia bisa break 1700 udah targetnya ya bisa jauh, bisa ke 1750 sampai 1800. Itu Akra. Kemudian ada Medco. Medco kalau kita ngelihat ya sebentar, sekilas sih masih uptrend, sekilas. Ya, nah ternyata ini udah turun nih. Ya, ini belum bisa lewat. Jadi saran saya better kita tunggu dia break dulu 1365. Which is 1365 ini ada satu resisten ataupun gap
ya, ada gap di 1365 ya. Jadi nggak usah buru-buru dulu, dan ini juga sideways, candlenya merah semua ya, sabar aja dulu ya. Saya lebih melihat Akra lebih menarik daripada Medco. Next ada Elsa. Kalau kita ngelihat untuk oil, Elsa itu satu dia masih uptrend ya, satu dia masih uptrend, dan ini memang di last support. Cuman kalau untuk kalian spekulasi sedikit untuk trading boleh, tapi untuk banyak, untuk porsi yang banyak menurut saya sih enggak ya, karena kalau jebol 400 ini PR nih ya, dan menurut saya besok bisa jadi dia bikin jarum ke 390-an ya, jadi lebih hati-hati. Tapi yang menjadi saya suka adalah di Asus. Asus ini itu memang secara tren kelihatannya downtrend, tapi kalau kita tarik secara big time frame, dia mantulnya bagus ya, mantulnya tuh bagus. Kalau saya clone, nah ini secara tren ini masih uptrend, masih menarik ya. Support dari Asus saat ini itu di area 805 sampai 825 ya. Nah inilah support. Resistance di sini 855 sampai 875 ya. Nah kalau dia bisa break 875, nah ini bisa naik lagi nih ya, apalagi ini MA50 nya dia bisa break 885, dia bisa ke arah 910 lagi. Oke. Jadi untuk Asus masih menarik. Kemudian ada Susu juga oke. Ultra Jaya. Susu ini dia mantul di trendline ya, mantul di trendline. Kemudian di sini dia ada support. Nah, kenapa supportnya lebar kok? Memang dia volatil karena dia itu liquidity-nya agak kecil, sehingga menyebabkan kita harus pair lebih besar. Nah, yang menarik adalah yang ini MA20 dan MA50-nya nih dead cross nih. Cuman ini harganya di atas dari MA. Nah, ini menarik ya bagi saya. Kenapa? Karena dia berhasil break gitu loh. Ya. Ini ada sedikit resisten di area 1940. Jadi untuk risk and reward menurut saya ini masih oke. Kalau mau 1800 sampai 1765 kalian oke. Cut loss di 1750. Targetnya ya ke 1935 ya. Masih menarik untuk Ultra Jaya. Kemudian ada Tekim. Tekim juga so far ini masih oke. Secara tren dia masih uptrend banget. Secara tren dia masih uptrend. Ya. Saya adjust dulu sebentar. Oke, coba ya. Ini saya delete. Ini saya clone. Coba turunin ke bawah. Nah, pas nih ya. Jadi ini lagi di support akhir ya. Kalau sampai dia jebol, nah ini PR. Ya, karena bisa jadi double top. Oke. Ya. Jadi kalian perlu wanti-wanti nih. Ini udahlah support. Kalau jebol 8250 udah buang, nggak ada cerita. Karena dia udah bikin new low. Ya, last support di sini. Kemudian ada, nah ini menarik nih. Ini saya tadi baru call di Sudirman, saya bagiin ke teman-teman. MTEL ini menarik. Meskipun kalau kita ngelihat trennya masih turun. Trennya masih turun. Bentar ya. Secara tren dia memang masih turun. Nah ya, masih turun.
Tapi dia ada potensi untuk kita bisa trading. Dia bisa ke arah 700-an. Karena di sini dia ada berpotensi membentuk apa itu namanya? Inverse head and shoulder dengan neckline di 640, 625, 640. Support terakhir di 600. Oke. 600 sampai 610. Ya. Nah, ini. Jadi kalian bisa trading di sini. Ini shoulder, ini headnya, ini shoulder kanan, ya. Jadi di area ini itu menarik 6110 sampai 600. Jadi kalau kalian mau beli 610 sampai 600 itu oke. Cut loss di 590. Targetnya itu ke sini dulu 685. Ada bullish divergence, ada ya. Ada bullish divergence. Oke. Bullish divergence. Ya. Targetnya bisa ke atas sini. Cuman saya nggak mau terlalu agresif. Sementara saya cuman target ke 700. Ya, target saya. Itu MTEL. Oke. Next kalau kita lihat finance sih nanti dulu deh. NCKL NCKL ini menarik ya. Ini sedikit offside. Cuman kalau kalian mau di sekitar area 900 itu oke. Ya. Oke, kalau saya sudah selesai sampai sini, kalian ada yang mau ditanyakan? Saya bacain dari atas ya. Nggak usah deh, saya baca dari bawah deh komen kalian. Oke, MTEK. Saya baca dari MTEK ya. MTEK itu satu, dia masih downtrend dan belum memasuki fase untuk teknologi. Gotonya juga lagi terkoreksi. Ya mending sabar aja dulu ya. Saran saya sih nggak usah buru-buru, support di 350. Tapi saya belum mau masuk di MTEK. Ya, Inco. Inco ini mau reissue. Ya, dia mau reissue, harganya di sekitar 3.000-an. 3.050 ya kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya. Ini lagi di support. Jadi kalian kalau mau silakan. Cuman ingat besok bisa jadi dia bikin jarum. Ya, kalau kalian mau mending tunggu di sini nih 3980. 3980 sampai 4050. Ya, nah ini lebih oke di sini. Saya takut dia akan, saya bukan takut sih, menurut saya bisa jadi turun karena ini dari tanggal 30 Mei sampai hari ini 11 Juni udah 11 hari itu candlenya merah semua. Ya, jadi agak hati-hati. Medco saya sudah bahas di awal, MTEK barusan saya bahas, SMGR. Nah, SMGR ini volumenya juga lumayan gede, volume koreksinya juga lumayan gede. Kemarin saya sudah bilang kalau ini ada potensi membentuk rising wedge dan ternyata kejadian rising wedge-nya. Putih lagi, sebentar ya. Ini deh, jangan hitam deh ya. Nah, ini ada potensi membentuk rising wedge. Nah, ternyata kejadian ya. Rising wedge-nya target penurunannya itu ke 3.740. Ya, 3.740. Jadi saran saya better tunggu dulu, nggak usah buru-buru. Lihat respon di 3740, 3750 bagaimana. Ya. Saran saya itu dulu sementara. LP saya skip. PNLF juga ini udah kalau dalam time frame hourly ya. Ini juga masih downtrend. Tadi kemarin saya sempat call dan ternyata cut loss ya sudah.
ini masuk ke area downtrend. Kalau mau sih sebenarnya di area ini balik ke 300 ya, di dasar channel. Oke. Cuman untuk saat ini, untuk PNLF support ya, support kuat ini pun sudah jebol nih. Ini di sini supportnya ya, jebol hari ini ya. Jadi saran saya better tunggu dulu deh, karena di sini dia ada satu support lagi, support downtrend ya, support downtrend sekitar area 310 sampai 300 ya. Sementara masih belum, karena last supportnya memang di 300. Ini volume gedenya pertama kali dia breakout ya, di tanggal 27 Mei ini ya. Jadi saran saya better biarin dulu, tunggu sellernya beres. UT enggak deh, ini lagi new low ya, jebol support 22.000, cut loss dulu. NRG juga new low, masih belum. ESA tadi sudah bahas di depan, BRPT, Medco juga sudah, UT sudah. Yang tipis saya nggak bahas ya, karena terlalu tipis, agak khawatir. Nah, INTP beda dengan SMGR. Nah, INTP ini itu hit resistant, kena resistant, cuman dia belum bisa break. Nah, ini menarik, 7750 sampai 7900. Biasanya INTP dengan SMGR itu tidak selaras ya. Saya menunggu di sini, ini ada support 7000 sampai 7100. Nah, ini kan volumenya masih gede nih, agak sulit menurut saya untuk ke sini. Jadi kalau kita analisis secara hourly ya, time frame kecil, sepertinya kelihatannya ya, dia akan tertahan di sini, area 7.500 sampai 7.600. Kalau ini INTP ini kan agak tipis nih ceritanya nih. Jadi kalau dia sampai bikin jarum ke 7.300 itu lebih oke. Jadi kalau kalian mau beli 7.600 sampai 7.500, porsi 20-30% oke. Tapi tidak untuk porsi gede. Ya, spare sampai dia ke bawah sini 7.200. Nah, ini menarik di area ini. Ya, itu untuk INTP. ASA itu PR-nya lumayan. ASA ini kan dia downtrend. Ya. Ini kan downtrend. Kemudian di sini dia juga ada satu pola yang menyempit. Gitu loh. Ya, satu pola menyempit. Kalau dibilang VCP atau bukan, ini bukan VCP. Ya, menurut saya ini bukan VCP karena volumenya lumayan gede-gede, tidak mengecil. Kalau kalian mau trading boleh ya. Kalau kalian mau trading boleh jagain area 710 sampai 730. Kalau sudah naik ya kalian tinggal jaga TS, jangan sampai dia balik merah. Japfa sebentar. Japfa, kalau kalian mau lihat Japfa tuh gimana, Japfa ini kan ketahan di Fibo 382. Oke. Ketahan di 382. Kalau saya lebih milih tunggu di golden ratio di sekitar area 1255 sampai 1225 sampai 1255. Ya. Nah, itu lebih menarik.
Nah, kemudian kalau kita tarik trend line, pas juga memang ya di area ini. Ya, jadi Jakva saya lebih milih tunggu di area itu. Nah, kalau kita tarik ke bawah itu memang pas gitu loh. Ya, bagian atasnya. Oke. Jadi kalau saran saya better tunggu di 1200-an. Unilever. Nah, Unilever ini saya sedang watchlist. Kenapa saya watchlist? Yang pertama adalah kalau kita tarik dari 9 Februari ke bawah, nah ini ada satu downtrend. Ya, satu downtrend yang belum bisa dia break. Ya. Tapi kalau dia bisa break 3280, nah ini baru menarik, baru saya HK. Ya, karena ini belum bisa naik. Jadi dan dia terus ada rejection dari resistance. Nah, ini kelihatan masih ada seller. Nah, cara kalian baca candlestick adalah ketika dia naik ke atas, kemudian ada jarum-jarum kecil dari atas, berarti ada tekanan seller. Seperti ini. Contoh saya ambil candle yang ini. Ya, kelihatan ya. Saya ambil candle yang ini. Ini berarti dari atas itu ada tekanan seller turun ke bawah. Ya, sedangkan dari bawah itu nggak bisa dongkrak ke atas. Makanya dia bikin candle yang seperti inverted hammer. Gitu loh. Jadi support saat ini 3000, resisten ya 3160, berkotak-katik di sana saja. Ya, belum bisa break dan dia belum bisa bikin new high. Nah, ini PR. Karena dia bisa berpotensi membentuk satu pola descending triangle. Nah, descending triangle memang agak tricky, tapi menurut saya ini memang perlu dikasih perhatian khusus, watchlist dulu. Nggak bisa kita langsung buru-buru beli. Cuan sudah di awal. Antam new low, jelas tidak. Ya, 1. Sudah. VKTR. VKTR sih sebenarnya oke. Ya, dia berhasil keluar dari MA20. Support saat ini itu 113 sampai 115. Resisten di sini. 120 sampai 122, ya. Range-nya masih sempit. Sehingga menurut saya kalau untuk trading only ya oke. Tapi kalau untuk hold ya enggak ya, karena kalau kita ngelihat di sini dia masih downtrend. Nah, besok nih penentuan nih, dia bisa break atau enggak ya. VKTR. Jakva udah. Doit jebol ya. Ini adalah support ya, support kuat 520 dan hari ini 510. Jelas ini adalah jelek ya. Ini ada potensi membentuk bukan potensi, ini sudah breakout double tops. Target menurunannya itu bisa ke 450-an ya, 456. Jadi enggak dulu untuk Doit. PTBA enggak dulu deh ya. Ini new low nih. Kalau kita ganti ke line chart ya, new low nih ya. Enggak. ADMR ini menarik ya sebenarnya, karena pergerakannya itu sideways 1270 sampai 1300. Resisten itu di dekat area ini 1450 sampai 1415 sampai 1450 ya.
Resisten minor itu di sini. Nah, kebiasaannya ADMR itu kan dia itu selalu sideways dulu dia baru naik, sideways dulu dia baru naik. Nah, ini dia baru menyentuh, jangan buru-buru beli. Tunggu dia sideways baru kalian beli. Ya, at least dia udah hit sini dulu, dia turun lagi baru kalian spek buy. Oke. Ya. Seperti itu. ASI enggak deh, ini volumenya masih gede-gede kok. Ya. ASI belum momennya karena masih jelek ya. Sentimen dari BYD, kemudian secara perekonomian juga orang lagi nahan duit, belum mau beli mobil. So better kita hati-hati dulu ya. Kita bisa dapat harga yang lebih diskon lagi ya. Jadi sabar aja dulu. Antam sudah tadi, ADMR, Antam sudah, ASI barusan, BSSR sorry ya, saya nggak bisa bahas. Japfa sudah tadi, ASI udah, ESA udah, ELSA udah, SIDO. Nah, SIDO kan saya sudah call dari kemarin ya. Kalau kalian yang sering ikut live saya, itu pasti sudah bosan dengar saya call SIDO. Ya, SIDO ini oke. Support saat ini kalian jangan lihat dia slow ya, tapi dia itu stabil. Jadi 735 720 ini area menarik ya. Cut loss di bawah 735. 720, sorry. Cut loss di 710 deh. Ya. Nah, dia memiliki target kenaikan 795 ya. 8% aja kok. Lu emang bisa dapat berapa lagi di market kayak gini? Ya, kita udah dari bawah ya. Kita udah dari 700 loh. Jadi ini udah naik terus. Ya. Medco udah, Adro. Adro saya sudah jual, jujur, dan saya belum buyback. Tapi kalau kalian Adro ini lagi di support. Nah, kalian pasti tanya, kok kamu tariknya kayak gitu? Kok nggak tariknya di bawah? Kok nggak gini kok? Ya, first, ini adalah candle ketika dia ex-date tanggal 28 Mei. Kalian boleh cek di RTI. Kemudian dia tarik masuk ke dalam. Oke. Nah, ini itu bukan satu patokan. Candle body ini itu menjadi satu acuan. Kenapa? Karena dia memang gap down dari 2870, gap down ke 2600, kemudian di cover balik naik sampai ke 2930 ya. Nah, kemudian di sini dia juga nggak bisa bikin new high nih ya. Ini ada satu fase downtrend nih. Oke, jadi kalau saran saya better wait and see dulu. Nah, kita lihat nih, area ini 2640 sampai 2600 ketahan lagi nggak? 2640 sampai 2600 ini ketahan lagi nggak? Ya, ada bear div nggak? Ada, tapi udah capai ini di sini, gitu loh ya. Dan dia belum bisa bikin new high. Nah, ini menjadi PR nih. Oke, nah ini nih ya. Nah, jadi kalau misalnya kita secara line chart kita tarik garis, ya memang dia ada potensi membentuk symmetrical triangle dengan support closing di 2690. Nah, besok kalau dia closing di 2690 2700 kita baru cari entry. Tapi kalau nggak bisa ya better nanti dulu ya. TAPG TAPG kayaknya belum deh, sabar dulu ya. BBRI, oke, BBRI. Nah, BRI
Kalau kita tarik channel, ya, ini masih uptrend banget. Dan kemarin saya sudah call dari under 5.000, berarti di sekitar sini, ya. Nah, ini volumenya masih gede, sama seperti pada saat COVID nih, dia turun. Nah, recovery-nya bisa gede, bisa besar nih, ya. Jadi kalau saya lebih memilih ini. Saya akan tunggu sampai nih, lihat kalian di sini, lihat di sini dia ada satu gap yang kalian mungkin tidak notice, 4150. Ya, ada gap 4150. Jadi 4150 ini bisa jadi satu acuan untuk kita bisa re-entry lagi, tambah lagi. Ya. Karena kenapa? Kalau BBRI 4150 saya lebih suka. Ya. Mengingat kalau misalnya dari 4150 di sini ada gap 5675 dan saya yakin at least minimal prediksi saya ya, akhir tahun atau tahun depan itu bisa tutup. Oke? Menurut saya. Ya. Jadi kalau untuk BRI 4150 saya akan nambah. Tapi untuk saat ini di posisi 4340 saya belum. Ya, untuk BRI. Harum sebenarnya disupport, cuman saya belum, karena sistem makan candlenya belum. Saya ada satu sistem, yaitu candle hari ini harus bisa makan candle yang kemarin, dan ternyata dia belum bisa bikin new high nih kan. Nah, saya akan biarin dulu nih sideways. Nanti Kamis atau Jumat ingatin saya, lihat Harum lagi. Tins itu ini ada satu pola potensi membentuk descending triangle dengan neckline di 800 05 sampai 820. Oke. Nah, area ini kalian jagain dulu ya, tapi jangan entry. Kalau kalian mau trading silakan, jebol 800 buang. Tapi kalau saya akan biarin dulu. Oke. Telkom, Medco saya sudah bahas ya. Telkom belum. Nah, Telkom ini ada satu challenge dari market, di mana internet yang mudah, murah itu mulai digaungkan. Oke? Mudah dan murah dengan masuknya Starlink. Starlink ini bisa menjadi ancaman bagi Telkom ya, maupun provider lain. Oke. Nah, menurut saya untuk saat ini Telkom belum. Tapi bukan berarti suatu hari tidak ya. Ya, jadi saat ini masih belum. Memang dia masih downtrend parah. Biarin aja dia turun dulu. Kalau dia bisa ke area ini baru kita lihat lagi nanti. Tapi itu pun bukan entry. Ya, itu pun bukan entry. Nah, kalau kita ngelihat ini kan ada turun 2460 sampai highest. Nah, ini udah jebol nih. Ya, secara Fibonacci pun udah jebol. Jadi udah nggak menarik. MBMA di awal sudah. Saratoga kemarin saya bilang jagain area ini tah. 1430 sampai 1440. Ya. Nah, kemudian ini masih downtrend. Oke. Ini masih downtrend. Nah, jadi apakah ada potensi untuk naik? Ada. Tapi belum. Kelihatannya ada karena dia udah mulai sideways. Ya. 1505 sampai 1530. Ada tapi udah mulai sideways. Jadi kita lihat dulu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, lihat dia gimana nih. Ya, ini masih turun arahnya. Harum udah. Indi
Ini new low ya, jelas enggak. Excel. Nah, Excel ini menarik. Excel ini ada di satu trend line yang kalau kalian mau spek ini oke. Sebentar, nggak bisa lagi. Bentar, clone, tempelkan di atas. Oke. Nah, ini di support terakhir nih, lagi di support last nih. Ya, jadi kalau saya lebih memilih melihat ini. Ya, 2160 sampai 2200. Low risk. Ya, volumenya juga kecil nih. Oke, jadi uptrend pun masih uptrend. Secara medium term juga oke. Cuman ingat kalau 2160 jebol, dia bisa lagi ke arah 2000. Ya. Nah, ketika di sini kalian udah harus hati-hati. Ya, gitu. Arto. Gotonya masih turun ya, jadi jelas belum. Main terlalu tipis. BRMS kemarin saya kena cut loss. Ini support terakhir dari BRMS 139 sampai 143. Beli sekarang belum, biarin dia sideways dulu kayak gini 2-3 hari ini, baru nanti kita lihat lagi. BMRI tren sih masih uptrend ya. Sebentar, saya cari titiknya dulu. Nah, ini lebih pas. BBRI saya lebih memilih tunggu di 5000. Ya, 5150. Ini nih. 5125 sampai 5275. Sorry. Ya, saya lebih milih tunggu di sini. Antam sudah INKP. Satu, saya nggak suka INKP. Saya juga nanti akan keluarkan dari tabel saya. Dia nggak bisa bikin new high. Saya udah males. Ya, pertama kalian harus analisis trennya dulu. Trennya bisa nggak bikin new high? Kalau nggak bisa ya udah nggak usah. Ya, oke. Last, Pani. Secara tren ini masih oke. Ya, ini di last support. Kalau mau di 4820. Cut loss di 4750. Ya. Target ke 5600. Oke, itu aja. Thank you ya buat teman-teman yang udah nonton. Oke. Sampai jumpa di hari Kamis ya, nanti kita akan live lagi kalau sempat. Kalau enggak ya hari Jumat ya. Thank you. See you and bye-bye.